Pemerintah kembali membuka program magang nasional batch 3 mulai pekan ini. Lonjakan peminat dan masih besarnya kuota di batch kedua menjadi alasan program ini dibuka lagi. Pendaftaran batch ketiga dibuka mulai 4 Desember hingga 7 Desember 2025. Seleksi pengumuman dilakukan pada 8-11 Desember. Sedangkan pelaksanaan magang dimulai pada 16 Desember 2025 sampai 15 Juni 2026. Menakar Yasir Lee menyampaikan program magang nasional dirancang untuk menjembatani mismatch antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Ia juga menyebut, testimoni peserta batch pertama menunjukkan hasil positif dan memberikan pengalaman dunia kerja yang nyata. Pemerintah siap menggelontorkan insentif baru untuk industri otomotif nasional. Langkah ini dinilai krusial mengingat sektor otomotif menjadi penopang besar perekonomian Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, skema insentif saat ini sedang difinalkan. Menurutnya pemberian insentif merupakan sebuah keharusan karena industri otomotif adalah sektor yang sangat-sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah tengah menyusun strategi berdasarkan analisis secara menyeluruh. Ini menjadi alasan kuat pemerintah menyiapkan insentif baru untuk meningkatkan daya saing industri otomotif dalam negeri. Meski demikian, Menperin belum membeberkan jenis insentif yang akan digelontorkan. Skemanya masih dalam pembahasan dan akan diumumkan setelah final. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengubah skema pencairan dana desa dimulai pada 25 November 2025. Dana desa tahap 2 hanya bisa cair jika Pemda memiliki koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih. Ketentuan ini tertuang dalam PMK nomor 81 tahun 2025 yang merevisi PMK 108 2024. Adanya koperasi desa, KDMP atau KKMP menjadi syarat baru untuk menyalurkan dana desa tahap 2. Sebelumnya syarat pencairan hanya berupa laporan serapan anggaran dan capaian keluaran. Namun dalam aturan terbaru, Pemda wajib menyampaikan akta pendirian koperasi desa atau bukti pengajuan ke notaris. Ditambah surat pernyataan komitmen APBDes untuk pembentukan koperasi desa. Bila syarat belum terlengkapi hingga 17 September 2025, penyaluran otomatis ditunda. Bank Sentral Selandia Baru RBNZ kembali memotong suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 2,25%. Level terendah dalam lebih dari 3 tahun. Namun otoritas moneter mengirim sinyal jelas bahwa siklus pengelonggaran sudah mendekati akhir. Bank Sentral Selandia Baru mengungkapkan keputusan ini diambil di tengah tanda-tanda awal pemulihan ekonomi. Dewan Kebijakan bahkan mempertimbangkan untuk menahan suku bunga, menandakan sikap yang lebih hawkish. Dalam proyeksi terbaru, RBNZ melihat suku bunga akan sedikit turun ke 22% di kuartal 1 2026. Namun kembali naik menjadi 2,65% di akhir 2027. Pasar langsung merespon. Dolar Selandia Baru menguat 1% ke level tertinggi dalam sepekan. Peluang rate cut tambahan merosot drastis dari 50% menjadi hanya 22%. Sejak Agustus 2024, RBNZ sudah melakukan pelonggaran agresif sebesar 325 basis poin untuk menopang ekonomi yang terdorong ke resesi di 3 dari 5 kuartal terakhir. Singapura menghadapi geger PHK massal, hampir 20.000 pekerja hilang di 7 sektor bernilai tinggi menurut survei ekonomi kuartal 3 2025. Kondisi ini terjadi meski tingkat pengangguran resmi tetap rendah di sekitar 2%. Laporan terbaru Kementerian Perdagangan dan Industri MTI menunjukkan pemangkasan pekerja terbesar terjadi di sektor real estate dengan kehilangan bersih 4.400 posisi, disusul layanan profesional 4.100 posisi, dan teknologi informasi yang juga terkontraksi 4.100 posisi pada kuartal 3. Total sejak 2024, sektor TI telah kehilangan 9.500 posisi. Sektor lain yang terdampak antara lain retail minus 3.800 posisi,
perdagangan besar 1.900 posisi, pendidikan 900, serta makanan dan minuman 600 posisi. Ironisnya pertumbuhan pekerjaan justru terpusat pada sektor upah rendah. Industri konstruksi dan pekerjaan rumah tangga migran menambah hampir 30.000 pekerja baru hanya dalam kuartal 3 2025. Sehingga total penambahan pekerjaan tahun ini mendekati 50.000 posisi.